menjadi superstar Manchester City, Kevin De Bruyne punya karir yang berliku. Sempat diprediksi jadi bintang masa depan Chelsea, De Bruyne justru dibuang dengan kejam ke Wolfsburg. Di Bundesliga, sinar terang De Bruyne sukses menyilaukan perhatian Manchester City. Diboyong di era Manuel Pellegrini, De Bruyne berkembang pesat di bawah gemblengan Pep Guardiola. Pemain berjuluk The Maestro ini disulap menjadi gelandang paling sempurna di sepak bola modern. Bagaimanakah proses panjang Kevin De Bruyne meraih kesempurnaan bersama Manchester City? Lompatan besar Kevin De Bruyne. Talenta besar Kevin De Bruyne sudah terlihat sejak membela KRC Genk. Tumbuh besar di akademi, sang pemain berhasil melesat kencang menuju skuad utama. Sebelum menjadi pilar kunci KRC Genk, De Bruyne muda sudah disegani oleh rekan-rekannya. Di sesi latihan, sang pemain meminta para pemain senior untuk mengikuti arahannya. De Bruyne muda bahkan tidak sungkan mengkritik rekan-rekannya yang melakukan kesalahan. David Hubert selaku mantan kapten KRC Genk membenarkan hal tersebut. De Bruyne akan meneriaki siapapun demi memastikan semuanya berjalan sempurna. Kami sebagai pemain senior menghormati sikapnya tersebut. Kami juga kagum, dia punya rasa percaya diri yang tinggi, ujar Hubert. Pemain kelahiran Drongen ini akhirnya debut untuk tim utama KRC Genk pada 9 Mei 2009 di usia 17 tahun 10 bulan. Namun, laga debut De Bruyne bersama skuad The Smurfen justru dihiasi kekalahan. KRC Genk tumbang dengan skor telak 3-0 dari RSC Charleroi di pentas Liga Belgia. Setelah debut, De Bruyne berhasil mencatat 113 laga dengan raihan 17 gol dan 36 assist untuk skuad The Smurfen. Koen Derden selaku direktur teknik skuad muda KRC Genk sempat khawatir dengan sikap De Bruyne. Sebagai pemain muda, De Bruyne sering berbeda pendapat dengan pelatih dan rekannya. Seringkali De Bruyne berselisih dengan pelatih atau rekannya sendiri. Namun, hal-hal seperti ini masih lumrah. Pemain spesial seperti De Bruyne punya visinya sendiri, dan dia ingin melakukannya dengan baik, tutur Derden. Kiprah Kevin De Bruyne bersama KRC Genk akhirnya menggoda klub besar seperti Chelsea. Klub asal London ini pertama kali mendekati sang pemain pada musim panas 2011. Namun KRC Genk justru memboikot transfer De Bruyne ke Chelsea waktu itu. Klub berjuluk The Smurfen ini ingin sang pemain bertahan di CGK Arena untuk 1 musim lagi. De Bruyne dikabarkan marah besar dengan keputusan sepihak dari manajemen KRC Genk. Pasalnya, sang pemain sangat berambisi untuk menjajal Liga Inggris bersama Chelsea. Di musim dingin 2012, The Blues akhirnya berhasil meresmikan transfer De Bruyne. Pasukan London Biru berhasil memboyong sang pemain dengan biaya 9 juta euro. Chelsea mengikat De Bruyne hingga 2018 dengan gaji 30.000 pound sterling per minggu. Akan tetapi, The Blues kembali meminjamkan sang pemain ke KRC Genk hingga akhir musim 2011-2012. Keberhasilan menggait De Bruyne menambah daftar rekrutan Chelsea dari tanah Belgia. Sebelumnya, The Blues sudah mengamankan talenta Thibaut Courtois dan Romelu Lukaku. Courtois juga ditebus dari KRC Genk pada Juli 2011, senilai 9 juta euro. Sementara Lukaku berhasil diboyong dari RSC Anderlecht pada Agustus 2011 dengan biaya 15 juta euro. Namun transfer De Bruyne ke Chelsea rupanya bukan permintaan Andrés Villas-Boas. Pria asal Portugal ini sempat menangani The Blues selama 1 musim pada 2011-2012. De Bruyne adalah pemain yang sudah dipantau oleh Chelsea sejak lama. Dan saya menghormati keputusan klub untuk menggaetnya. Namun De Bruyne pasti bakal jadi aset penting untuk masa depan Chelsea, tukas Villas-Boas. Selama ditangani Villas-Boas, Chelsea dikenal ambisius menggaet pemain muda. Beberapa talenta potensial seperti Juan Mata, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, dan Oriol Romeu sukses direkrut. Villas-Boas hanya menggaet 2 pemain di atas 23 tahun, yakni Raul Meireles dan Gary Cahill. Keduanya diboyong untuk memberi suntikan pengalaman ke skuad muda The Blues. Meski sesuai dengan filosofi Villas-Boas, transfer De Bruyne ke Chelsea tetap dikritik. Pasalnya The Blues dianggap buang-buang uang karena menggaet pemain yang masih mentah. Buktinya, De Bruyne kembali dipinjamkan ke KRC Genk untuk menambah jam terbang. Padahal skuad asuhan Villas-Boas butuh amunisi matang di pertengahan musim 2011-2012. Alasannya, Chelsea sedang terseok-seok di peringkat 4 klasemen Liga Inggris. The Blues juga tertinggal jauh dengan selisih 11 poin dari Manchester City yang menguasai puncak klasemen. Rekaman kelam bersama Chelsea. Setelah dipinjamkan ke KRC Genk, Kevin De Bruyne kembali dikirim Chelsea ke Werder Bremen.
Alasannya karena The Blues sudah kelebihan stok gelandang dan winger potensial. Bersama Werder Bremen, De Bruyne berhasil tampil menjanjikan dengan koleksi 10 gol dan 10 assist. Dirinya juga dianugerahi penghargaan Young Player of the Year di Bundesliga. Performa impresif De Bruyne berhasil menyelamatkan Werder Bremen dari jurang degradasi. Zlatko Junuzovic selaku mantan kapten Werder Bremen memuji tinggi kontribusi De Bruyne. Kami bisa tetap bertahan di Bundesliga karena De Bruyne. Awalnya dia butuh waktu untuk beradaptasi, tapi kemudian dia berkembang sangat pesat dan berkontribusi luar biasa untuk Werder Bremen. De Bruyne juga menjajal posisi baru di Werder Bremen dengan bermain sebagai gelandang. Padahal ketika membela KRC Genk, sang pemain berposisi alami sebagai winger. Dimainkan sebagai gelandang tengah justru membuat kualitas De Bruyne semakin terlihat. Di akhir musim, sang pemain akhirnya kembali ditarik pulang ke Stamford Bridge. Jose Mourinho selaku pelatih Chelsea akhirnya memberi De Bruyne debut saat menghadapi Hull City. Dirinya bermain di posisi nomor 10 belakang Oscar dan Eden Hazard. Di laga debutnya, sang pemain berhasil mencuri perhatian dengan kontribusi 1 assist. Namun De Bruyne justru dicadangkan saat melawan Aston Villa di laga berikutnya. Mourinho lalu banyak mencadangkan sang pemain hingga pertengahan musim. De Bruyne total hanya mencicipi 9 laga selama setengah musim. Mantan pemain KRC Genk ini tenggelam usai kalah bersaing dengan Juan Mata, Eden Hazard, dan Oscar. Chelsea akhirnya menjual De Bruyne ke VfL Wolfsburg di musim dingin senilai 20 juta euro. Mourinho menuding De Bruyne terlalu malas sehingga karirnya bersama The Blues gagal total. De Bruyne tidak berlatih dengan baik. Padahal saya sudah memintanya untuk berusaha lebih keras. Namun, De Bruyne justru bilang, saya tidak bisa memberikan Anda lebih dari ini. Chelsea berhasil untung dengan menjualnya, dan De Bruyne juga ingin pergi. Sementara penjualan De Bruyne ke VfL Wolfsburg justru disayangkan oleh Eden Hazard. De Bruyne adalah pemain yang fantastis. Mourinho memilih untuk melepasnya dan tidak memainkannya di Chelsea. Menurut saya, De Bruyne layak bertahan di Chelsea karena dia punya kualitas yang luar biasa, tegas Hazard. Balas dendam terbaik bersama Manchester City. Kevin De Bruyne hanya bertahan 1,5 musim bersama VfL Wolfsburg. Di musim panas 2015, Manchester City memboyong sang pemain ke Etihad Stadium dengan harga 55 juta pound sterling. Dengan biaya tersebut, De Bruyne jadi pemain termahal The Citizen saat itu. Dirinya dikontrak selama 6 tahun dan mendapat gaji fantastis senilai 250.000 pound sterling per pekan. Pembelian De Bruyne menjadikan Manchester City sebagai klub terboros di musim 2015-2016. Klub milik Sheikh Mansour ini menghabiskan dana transfer sebesar 208 juta pound sterling. Manuel Pellegrini sebagai pelatih The Citizen saat itu turut bahagia dengan kehadiran De Bruyne. Kami suka bermain menyerang dan menghibur. Memboyong pemain seperti De Bruyne bakal menambah kualitas kami, tutur Pellegrini. Kedatangan De Bruyne ke Manchester City justru diragukan oleh Paul Merson dan Phil Thompson. Dua pundit asal Britania Raya ini meragukan kualitas sang pemain. Manchester City sudah membuang-buang uang untuk Kevin De Bruyne. Dia pemain yang bagus, tapi apakah dia layak disebut sebagai pemain yang luar biasa? Ujar Thompson. Menurut saya, De Bruyne bukan pemain yang luar biasa. Uang senilai 55 juta pound sterling tidak seharusnya dihamburkan untuk pemain seperti De Bruyne. Tambah Merson. Merson dan Thompson justru menelan ludah sendiri usai De Bruyne tampil ciamik di musim debutnya. De Bruyne langsung mengemas 17 gol dan 15 assist untuk The Citizens di musim 2015-2016. Di bawah tangan dingin Pep Guardiola, Kevin De Bruyne bermetamorfosis sebagai gelandang terbaik di dunia. Guardiola mampu memaksimalkan potensi terbaik sang pemain. De Bruyne langsung memiliki atribut yang komplit selama ditangani Guardiola. De Bruyne berkembang secara defensif karena punya kemampuan intercept dan pressing yang lebih baik. Guardiola juga menyempurnakan daya kreativitas sang pemain sebagai gelandang tengah. Diberi banyak kebebasan, De Bruyne semakin meledak sebagai playmaker utama The Citizens. Di musim lalu, dirinya mencatatkan akurasi umpan sukses mencapai 80,84%. Akurasi umpan silang De Bruyne juga tak bisa dianggap remeh, dengan catatan 28,76%. Pat Nevin membenarkan hal tersebut dengan memberikan komentar pujian kepada Guardiola. Saya pikir De Bruyne telah menjadi pemain lebih baik di bawah asuhan Pep Guardiola.
kata Nevin. Selama 2,5 musim dilatih Guardiola, catatan assist De Bruyne meningkat pesat. Dirinya berhasil mencatatkan 50 assist hanya dalam 123 pertandingan Premier League. De Bruyne melewati rekor Mesut Ozil yang berhasil mencetak 50 assist dalam 141 pertandingan. Guardiola tidak segan memberikan komentar setinggi langit melihat kemampuan anak asuhnya. De Bruyne adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia adalah pemain yang sangat berkualitas. Kiprah De Bruyne semakin sempurna dengan membawa Manchester City mendominasi Liga Inggris. The Citizens meraih gelar Premier League 2 musim beruntun pada 2017-2018 dan 2018-2019. Di musim 2019-2020, De Bruyne menyamai rekor 20 assist Thierry Henry di Liga Inggris. Padahal, rekor assist tersebut sudah tidak tersentuh selama 11 tahun. De Bruyne juga berhasil mewujudkan mimpi besar Manchester City. Di musim lalu, The Citizens meraih gelar treble winner termasuk memenangkan Liga Champions pertama. Kembalinya maestro lini tengah The Citizens. Sinar terang Kevin De Bruyne di musim 2023-2024 harus terhambat akibat cedera hamstring. Hasilnya, sang pemain dipastikan masuk meja operasi dan absen selama 5 bulan. Ditinggal De Bruyne, Manchester City langsung kesulitan menampilkan performa terbaik. Skuad asuhan Pep Guardiola sudah tumbang 3 kali dan hanya berada di peringkat keempat. Manchester City kini terpaut 5 angka dari Liverpool yang menguasai puncak klasemen. Absennya De Bruyne juga berdampak kurang baik untuk ketajaman Erling Haaland. Produktivitas sang striker di Liga Inggris musim ini sedikit menurun. Haaland baru mengemas 14 gol, padahal di musim lalu dirinya sudah mencetak 21 gol saat memasuki pertengahan musim. Di musim lalu, dua De Bruyne dan Haaland jadi kombinasi mematikan Manchester City. Buktinya, gelandang asal Belgia ini menyumbang 13 assist dari 52 gol yang ditorehkan Haaland. Kabar baiknya, De Bruyne sudah pulih sepenuhnya dari cedera panjang. Mantan pemain Wolfsburg ini kembali diturunkan Pep Guardiola saat melawan Huddersfield di Piala FA. Bermain selama 33 menit, De Bruyne langsung menorehkan 1 assist untuk Jeremy Doku. Secara statistik, De Bruyne menorehkan 47 sentuhan, 1 umpan kunci, dan 80% akurasi umpan. Guardiola menanggapi kembalinya sang maestro dengan komentar bahagia. De Bruyne harus tahu kalau semua orang mencintainya. Dia sangat luar biasa, ucap Guardiola. Dengan kembalinya De Bruyne, Manchester City diprediksi akan kembali tampil superior. Skuad asuhan Guardiola dinilai akan segera mengejar Liverpool dalam persaingan gelar Liga Inggris. Dengan karir sempurna bersama Manchester City, apakah Kevin De Bruyne layak dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa The Citizens?